Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan terkait kurikulum Merdeka pada topik refleksi pembelajaran paradigma baru ya. Yang akan kita kaji berkenaan dengan apa itu kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, dan adaptasi kurikulum. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman dari Bapak Ibu berkait dengan kurikulum Merdeka ya. Oke, refleksi pembelajaran paradigma baru ya. Kita akan kaji berkenaan dengan apa itu kurikulum. Ya, sejauh ini sebenarnya belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal ya. Jadi kurikulum itu pengertiannya abstrak ya. Kurikulum sebenarnya juga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman dari belajar murid atau peserta didik ya. Ada juga yang memaknai kurikulum itu sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari atau apa saja yang akan dipelajari oleh peserta didik ya. Tentu jika tidak ada jantung atau isi pendidikan, maka tidak ada yang akan memompa darah atau akan kosong ya. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum itu sebagai program pendidikan, yaitu program yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku dari murid atau peserta didik ya. Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkap setidaknya ada 4 komponen ya dalam kurikulum. 4 komponen itu apa saja? 1 berkaitan dengan tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi ya. Lebih lanjut, secara umum komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal ya yang digunakan di beberapa negara. Di antaranya tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik atau proses pembelajaran, kemudian panduan assessment ya. Ini adalah kerangka atau komponen dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid ya. Oke, ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi ya, yang menjadi catatan, yang perlu di-highlight. Apa itu? Yaitu kompetensi apa yang akan dimiliki murid atau peserta didik sebagai proyeksi masa depan. Artinya kurikulum harus mampu memproyeksi di masa depan itu kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik atau murid kita. Dan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi peserta didik atau murid itu ya. Maka bahwa muridlah yang menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas ya, di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung desain pengembangan kurikulum. Jadi pada desain atau pengembangan kurikulum itu yang menjadi acuan adalah murid itu sendiri. Jadi kemerdekaan murid dalam belajar menjadi acuan. Nah, sekarang apa peran dan fungsi kurikulum ya? Ya, tentu peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran ya. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai ya. Yang pertama, kurikulum harus bisa punya peran mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Intinya bahwa nilai-nilai baik yang ada di masyarakat atau budaya-budaya yang baik yang relevan itu harus terwariskan ya pada peserta didik atau murid kita. Kemudian fungsi kurikulum atau peran kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang ya. Jadi
kurikulum itu punya peran untuk mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Jadi peran kurikulum harus mampu membentengi atau menjadi kontrol sosial ya. Oke. Sementara fungsi dari kurikulum bagi guru tentu untuk memandu dalam proses belajar muridnya. Jadi kalau peranannya mewariskan nilai dan budaya, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, kemudian menilai dan memilih sebagai kontrol sosial, dan bagi guru ini untuk memandu proses belajar dari muridnya. Kemudian kira-kira apa alasan perubahan kurikulum? Jadi saat ini yang sedang transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ya, tentu ini adalah alasannya ya, dari materi sebelumnya yang kita sudah pelajari. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Jadi tentu perubahan kurikulum ini didasari pada ya perubahan zaman itu sendiri ya. Sehingga kurikulum yang baik itu harus mampu atau beradaptasi sesuai dengan zamannya. Sehingga perubahan kurikulum ya, perubahan dan perkembangan yang terjadi yang begitu cepat ini menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi ya dengan perubahan, dengan meningkatkan beberapa kompetensi tertentu. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid ya. Jadi selain kognitif, sikap, psikomotorik, juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Sehingga saat ini kualitas dari literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan pondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat ya. Oke, mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan manusia ya. Jadi memberi ilmu itu demi kecakapan hidup anak ya. Dan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Ini yang perlu dicermati ya. Sehingga alasan perubahan kurikulum berikutnya adalah ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Nah, inilah sejatinya kurikulum memang dirancang untuk murid ya. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berusaha secara kolaboratif ya. Sebagai contoh, kalau kita sebagai guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Bagi orang tua harus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Dan tentu bagi pemangku kepentingan yang lain, semisal pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan harus mengikuti perkembangan kebutuhan muridnya. Oke, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, tentu satu, ini memperhatikan di mana sekolah kita berada ya. Apakah di tepi pantai
Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan sosial yang beragam? Selama setahun belakangan, perubahan apa yang terjadi di sekitar sekolah? Apakah ada bangunan yang baru didirikan ya di lingkungan sekolah, sekitar sekolah ya? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Nah, tentu keadaan sekolah dan sekitar kita yang memang berbeda-beda. Murid kita berbeda-beda, pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita boleh jadi juga memang tak sama. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengadaptasi kurikulum. Jadi sekolah kita cek ya posisinya di mana, karakteristik lingkungannya seperti apa, murid-murid kita latar belakangnya seperti apa, kemudian guru-guru kita seperti apa ya. Sehingga dengan itu nanti betul-betul kurikulum yang kita rancang untuk sekolah kita itu memang betul-betul tepat ya. Oke, mudah-mudahan kaitan dengan paradigma pembelajaran di era sekarang ini ya, di paradigma baru ini mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.